Selamat pagi teman-teman kelas 11. Kita akan membicarakan tentang penggunaan dari determinan. Nah, kalau kita lihat penggunaan determinan matrik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dengan cara Cramer, ya biasanya kalian pakai eliminasi, substitusi gitu kan. Nah, ini kita menggunakan bentuk lain yaitu dengan bentuk matrik, yaitu menggunakan cara Cramer atau kita pakai determinan. Sistem persamaan linear itu biasanya yang kalian kenal adalah sistem persamaan linear dua variabel dengan dua persamaan atau tiga persamaan dengan tiga variabel gitu ya. Nah, ini nanti masing-masing bisa kita tentukan dengan cara bantuan determinan. Maka diharapkan bahwa kalian sudah paham tentang determinan, baik ordo 2x2 maupun 3x3. Kalau bentuk sistem persamaan linear secara umum ya, ini secara umum saja. Kalau dituliskan ada AX ditambah BY sama dengan C, dan persamaan kedua KX ditambah LY sama dengan M. Kalau bentuk ini dituliskan dalam bentuk matriks, maka kita ambil koefisiennya yang di depan ini. Ya, ini kita ambil menjadi A. Jadi di sini B ya B. Kalau tergantung tandanya. Kalau ini K ya K. Kemudian kalau ini L positif ya di sini L. Kalau negatif ya tuliskan negatif. Terus kemudian di belakangnya adalah perkalian dengan matriks XY. Terus kemudian hasilnya adalah kita ubah dalam bentuk matriks. Maka kalau ini kita tulis AX ditambah BY sama dengan C ini kan. Nah, KX ditambah LY sama dengan M. Jadi sama. Jadi dalam bentuk matriks SPL bisa dituliskan seperti itu. Terus kemudian kalau kita gunakan cara eliminasi, ya biasanya kalian akan memakai eliminasi. Kita tunjukkan dengan eliminasi dulu. Kalau bentuk dengan eliminasi, nah, kita ambil dari persamaan yang pertama itu kan, yang di awal itu. Maka itu kita bisa ambil AX ditambah BY sama dengan C, ya kan? Terus KX ditambah LY sama dengan M. Nah, kalau kita akan eliminasi Y, perhatikan di sini yang akan dihapus adalah Y-nya. Berarti Y-nya harus dibuat koefisiennya menjadi bilangan yang sama. Nah, kalau di sini ada B sama L, maka yang di atas ini supaya sama dikalikan dengan L, kan? Yang di bawah kalikan B. Maka yang di atas ini akan menjadi AL X ditambah BLY sama dengan CL ya. Nah, terus yang di bawah akan kita kalikan dengan B, maka akan menjadi KBX ditambah LBY sama dengan MB. Jelas ya? Nah, setelah itu karena ini sudah sama, walaupun di sini BL dengan LB itu kan perkalian bersifat komutatif sama. Maka kalau sama kita kurangi. Nah, kalau akan dikurangi akan menjadi AL. AL itu yang di koefisien ini ya, sudah saya kelihatan nggak? Ini jadi AL dikurangi KB kan di variabel X sama dengan CL kurangi MB. Itu akan menjadi X-nya kita ambil di sebelah kiri dan yang lain kita taruh di sebelah kanan, maka menjadi pembagian. Berarti akan menjadi CL dikurangi MB gitu kan. Terus kemudian dibagi dengan AL min KB. Nah, sedangkan bentuk ini kalau kita ubah ke dalam bentuk determinan, ya, CL min MB itu bisa kita ubah dalam bentuk determinan C dalam matrik ya. Jadi determinan dalam matrik gitu ya. CB ML kan. Nah, terus yang di bawah penyebutnya bisa kita tulis AB KL. Paham ya? Jadi cara determinan itu kan C kalikan L dikurangi M kali B kan, sama tadi. Nah, yang di bawah AL
dikurangi AL ya, dikurangi KB. Nah, maka akan menjadi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa ubah dalam bentuk determinan matriks ordo 2 kali 2. Nah, itu ya. Itu yang eliminasi terhadap Y. Nah, kalau bentuk tadi, nah kalian perhatikan ya. Jadi sebenarnya kalau X itu bisa kita cari determinan dari CB, ML, gitu kan, dibagi determinan AB, KL, gitu kan. Nah, terus kemudian kalau kita hubungkan dengan matriks awal, ya matriks awal kan AB, KL, gitu kan, dikalikan XY sama dengan CM, toh. Nah, terus kemudian kalau bentuk ini kita ambil determinan dari ABKL, itu kan. Nah, ini matriksnya tidak berubah. Jadi bahwa penyebutnya kan ABKL ya, determinan itu diperoleh dari matriks awal. Nah, ini ya. Ini kan belum berubah. Nah, terus kemudian yang pembilangnya kita lihat. Kalau pembilang itu, nah sebenarnya kalau dituliskan dalam bentuk matriks, kalian perhatikan sebenarnya akan menjadi, nah itu kan CBML kan, itu kan pembilangnya, determinannya. Sebenarnya ada perubahan di sini. Nah, artinya kalau ini sebenarnya CM ini diperoleh dari mana? Dari sini. Itu. Nah, yang BL-nya ternyata tetap, gitu kan. Nah, kira-kira itu gambarannya. Coba. Nah, sekarang kalau kita akan eliminasi X-nya, ya, X-nya yang akan dihapus. Maka bentuk semula ini, sistem persamaan ini, yang semula ini lah, itu dikali karena akan kita hapus X-nya, di sini kan ada A sama K, atau maka supaya itu sama, di atas kalikan K, bawah kalikan A, gitu kan. Maka akan menjadi AKX ditambah BKY sama dengan CX. Nah, yang di bawah kalikan A, maka akan menjadi KAX ditambah LAY sama dengan MA, gitu kan. Nah, kalian perhatikan sudah sama tadi, walaupun tidak urut tetapi kan perkalian. Nah, ini tapi sama perkalian. Maka dikurangi. Nah, kalau dikurangi berarti akan menjadi BK min LA Y ya, dikalikan Y sama dengan CK min MA. Nah, sedangkan Y-nya bisa kita ambil, Y-nya itu ada CK min MA dibagi BK min LA. Jelas ya. Terus kita rubah. Kalau posisinya ini kan bisa dirubah menjadi LA min BK ya. Nah, maka keluarkan negatifnya. Kalau di bawah keluarkan negatif supaya nanti hasilnya tetap positif, maka di atas juga dikeluarkan negatifnya. Maka akan menjadi min MA dikurangi CK sama dibagi dengan min dari LA min BK. Min dibagi min kan jadi positif, maka bisa dituliskan MA min CK dibagi LA min BK. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk determinan, yang di bawah kalian perhatikan ya. Jadi dalam determinan itu sebenarnya Y itu diperoleh dari determinan ACKM dibagi determinan ABKL. Nah, berarti dari bentuk ini bisa diambil bahwa tadi Y sama dengan determinan dari ACKM dibagi determinan dari ABKL. Terus kemudian perhatikan untuk determinan matriks berikut. Nah, kalau kita lihat dari penyebutnya, itu sebenarnya kalau dihubungkan dengan matriks awal, kamu perhatikan penyebutnya dari pecahan tersebut. Determinan dari A, B, KL, berarti kan dari bentuk ini. Nah, tidak ada perubahan. Jadi, tidak ada perubahan. Jadi, ini untuk di bawah, itu tidak ada perubahan. Jadi, determinannya adalah AB KL, gitu kan. Ini sama ya. Jadi ini adalah matriks semula diambil dari determinan koefisien
koefisien awal ya. Jadi dari bentuk ini. Terus kemudian sekarang kalau kalian lihat pembilang ya. Pembilang itu di situ tertulis bahwa AC, determinan AC KM ya. Kalau nah ini ya, determinan pembilangnya kan ini AC KM. Nah, ini kalau dilihat dari matriks semula adalah ini, ada sedikit perubahan di sini. Ini yang berubah ya. Nah, kalau ini kan tetap nih. Ini dirubah menjadi apa? CM. CM itu dari mana? Dari hasil perkaliannya itu. Nah, jadi sebenarnya kalau ini bisa disimpulkan ada perubahannya adalah pada nilai koefisien Y-nya. Ini kan koefisien dari si Y ya, diganti dengan hasil perkaliannya gitu. Kalau kita menggunakan cara Cramer, kalau dituliskan dari sistem persamaan linear, ini dua variabel ya, dua persamaan, AX ditambah BY sama dengan C, dengan persamaan kedua KX ditambah LY sama dengan M, itu diubah dalam bentuk matriks kan menjadi, ambil koefisiennya, ABKL dikalikan XY sama dengan CM. Jadi itu diubah ke dalam bentuk matriks. Terus, nah, kalau menyelesaikan dengan cara determinan, X-nya, ini dari sebelumnya ya, X itu sama dengan determinan dari CB LM dibagi AB KL. Gitu kan? Sedangkan Y-nya itu sama dengan determinan dari AC KM, ini kan, dibagi dengan determinan AB KL. Kalau kalian perhatikan benar-benar, nah caranya adalah sebenarnya untuk mempermudah, ya kan? Untuk mempermudah ya. Ini X. Kalau yang di bawah determinan ini kan sama. Kalian perhatikan. Kalau sekalian Y deh. Ini determinannya sama tak bentuknya? Sama. Ini diperoleh dari matriks semula. Jadi A, B, KL ya. Ini kan yang semula. X, Y sama dengan CM tak? Jadi determinan ini yang di bawah ya, itu sebenarnya determinan dari matriks semula. Nah, terus kemudian kalau X-nya yang ini, nah kalau di sini kan menyebutnya D, delta ya, delta X. Itu kalian sebenarnya bisa peroleh dari cara, tadi sudah dijelaskan di depan. Kalau kita akan mencari delta X, itu di sini ganti C sama M. Tapi yang di belakangnya sama BL, ya enggak. Jadi ini dirubah. Ini kan untuk variabel X tadi. Nah, ini akan mengubahkan untuk DX, gitu ya. Delta Y, di sini kan delta Y ya, istilahnya delta Y. Itu sebenarnya kalau matriks semula tadi kan, jadi dirubah matriks semulanya. Jadi kalau tadi XY, kalau kita akan mencari delta Y, ini yang di depan ini kan sama A sama K, atau ini diganti aja Y-nya dengan CM. Ya enggak, akan menjadi determinan dari AC KM sama tak? Nah, seperti itu aja. Jadi mempermudahnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lanjutin. Nah, contoh ya. Mungkin akan lebih gampang pakai contoh. Nah, jadi ingat kalau delta itu artinya adalah di situ delta X. Ya, berarti artinya pengubahan terhadap X-nya. Ya, kalau delta Y berarti pengubahan terhadap Y-nya. Nah, sebagai contoh nih. Kalau sistem persamaan linear X ditambah 2Y sama dengan 8. X plus Y sama dengan 5. Itu kita ubah ke dalam bentuk matriks kan itu. Nah, terus kalau kita memakai matriks atau determinan, ini delta itu artinya dari delta yang matriks semula. Nah, cari aja determinan dari 1, 2, 1, 1. Ketemunya min 1 ya. Terus kemudian, nah, delta X.
Berarti delta X itu diperoleh dari determinan matriks ini, tetapi X-nya diganti dengan 85. 85 itu dari sini. Yang di belakang tetap ya 21 itu dari sini. Ya. Jadi 85 itu dari ini gitu ya. Sedangkan 21 yang di belakangnya itu tetap. Nah, kalian cari determinannya, ketemu min 2. Kemudian delta Y berarti yang di depan tetap ya kan, 11 ini kan. 11 gitu kan, tetap 11. Sedangkan untuk kalau kalian perhatikan Y-nya, delta Y berarti ini 85 digantikan dari 85 ini. Cari aja determinannya, nanti ketemu min 3. Sudah. Jadi ketemu, oh delta itu min 1, delta X itu min 2, delta Y itu min 3. Nah sekarang X-nya, X-nya tinggal pembagian dari delta X dibagi delta. Delta X-nya kan min 2. Deltanya min 1. Maka X-nya 2. Y-nya berarti delta Y dibagi delta loh. Deltanya adalah min 3. Nah, delta Y kan min 3. Dibagi dengan delta. Deltanya kan min 1. Maka hasilnya 3. Nah, gampang ya? Gampang. Maka bisa disimpulkan X-nya 2 dan Y-nya itu adalah 3. Gitu kan. Itu ya. Terus kemudian, nah mungkin beberapa contoh ke berikutnya kalian bisa baca, kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi diubah dulu. Sama ya langkahnya ya. Terus cari deltanya dengan determinan gitu kan. Utuh itu sama. Delta X cari dengan mengubah koefisien X-nya dengan min 1, 11 gitu kan. Delta Y-nya berarti Y-nya, koefisien dari Y-nya itu diubah ke dalam bentuk min 1, 11 dari hasil perkaliannya yang sama dengan di sebelah kanan. Ya, cari aja masing-masing deltanya. Kalau udah ketemu, nah, X itu delta X dibagi delta, min 40 bagi 10 ya, min 4. Y-nya delta Y dibagi delta, 50 per 10, 5. Gampang sebenarnya ini ya. Itu. Ini agak nggak kelihatan. Itu. Contoh berikutnya kalian bisa lihat nomor 3 ini sama. Nah, langkahnya sama tak? Nah. Itu. Terus ini contoh lain. Ini diketahui bahwa X itu adalah P dibagi determinan 2, 3, 1, min 2. Sebenarnya P-nya adalah apa? Kalau kalian perhatikan. Nah, berarti sebenarnya P itu adalah delta X toh. Ya, delta X itu apa? Ya, dari koefisien X-nya diganti dengan min 19, 8. Cari aja determinan dari min 19, 3, 8, min 2. Nah, akan ketemu P-nya. Itu P-nya 14. Sudah. Nah, ini ordo 3 kali 3. Ketentuannya sama. Ya, ubah ke dalam bentuk matriks. Terus cari delta. Delta itu delta dari koefisien yang semula, yang awal gitu kan. Ini semula. Masukin gitu kan. Cari determinannya ya, kalian bisa pakai sarus kemarin gitu kan. Terus kemudian cari delta X-nya. Ingat di sini yang semula adalah APK nih ya. Semula kan APK nih. Ya. Yang semula adalah APK diganti dengan DSN di sini lah penggantiannya itu kan. Delta Y ya Y-nya yang diganti gitu kan. Diganti dengan DSN gitu ya. Ini yang diganti. Nah, itu delta Y posisi Y-nya. Sedangkan untuk delta Z, berarti posisi Z-nya ini diganti dengan DSN hasilnya perkalian itu. Nah, gitu aja. Yang di depan ini utuh ya, sama. Sudah ketemu, ya tinggal kalau delta X itu delta X dibagi delta, Y itu delta Y dibagi delta.
Sedangkan set itu tadi adalah delta set dibagi delta. Contoh. Nah, ini kan ubah ke dalam bentuk matriks gitu kan. Nah, cari deltanya dulu. Nah, deltanya itu ya, ketemu min 5. Terus cari delta X-nya. Nah, ganti ya, ini ya, yang diganti di sini ya. Lihat tadi hasilnya berapa yang di semula tadi. Ganti ini ya, delta X itu berarti ininya diganti. Dengan 3711 yang semula tadi kan angkanya di koefisien X-nya tadi. Terus cari delta Y-nya yang dirubah di sini ya. Nah, dari matriks semula, gitu kan? Paham ya? Nah, terus cari juga delta setnya karena ada 3 variabel lah. Nah, ini yang dirubah gitu kan. Nah, cari determinan masing-masing gitu kan. Nah, maka akan diperoleh lah. Sekarang kalau sudah ada delta sudah ada, delta X sudah ada, delta Y sudah ada, dan delta Z sudah ada, ya tinggal X itu delta X dibagi delta, berarti ketemu min 1. Y itu delta Y dibagi delta, min 10 dibagi min 5, 2. Terus kemudian Z itu delta Z dibagi delta, ketemu 3. Selesai. Gitu ya. Ini oke. Itu saja. Terima kasih. Ini silakan dipelajari, diulang-ulang melihat videonya. Mungkin harus dilihat berkali-kali. Gitu ya. Saya agak cepat karena durasi juga. Gitu. Terima kasih semuanya. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Tuhan berkati.